Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali lagi dalam acara CSM TV Podcast. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yakni Bang Robin. Beliau merupakan Ketua Pokdarwis Desa Piantus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Ya betul Bang ya? Oke, Nah, baik kita bicara-bicara sebentar Bang. Apa iya. kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat Bang ya? Iya, Mudah-mudahan sehat selalu lah. Bang, iya. sebelum kita, membahas soal, Pokdarwis, Mhm, Desa Piantus, bisa perkenalkan diri dulu Bang, iya, nama lengkap, terus tanggal lahir, profesinya, mhm. sebagai apa? Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Robin, saya alamatnya tanggal lahir 27 September tahun 1990. Sekarang tinggalnya di Dusun Parcegat, Desa Piantus. Dan juga sekarang saya, diberi amanah lah, saya selaku Ketua Pokdarwis Desa Piantus. Selainnya saya juga, rutinitas lah sehari-hari pekerjaannya, saya adalah pengrajin rotan. Rajin Rotan Heeh, di Desa Piantus. Desa Piantus. Berarti hari ini ulang tahun lah Bang ya? Ya alhamdulillah ulang tahun, ya. Kebetulan nih berarti ini, apa, kita dapat, eee tamu yang istimewa Mhm, berarti hari ini kebetulan beliau ulang tahun. Baik Bang, iya, untuk Pordarwi sendiri di mhm. Desa Piantus, apa yang melatar belakangi, Bang Robin untuk membuat sebuah Pordarwis, di Desa Piantus ini Bang? Apa potensi yang ada di sana Bang? Silakan. Jadi kemarin Mhm, kita juga ada binaan lah dari pendampingan dari Dinas Pariwisata kan. Jadi sehingga kemarin kalau nggak salah 1 bulanan lah kita ada pendampingan. mhm, Sehingga kemarin kita identifikasi lah ya, potensi-potensi apa aja yang ada di khususnya di Desa Piantus. Ternyata ya banyak sekali, Bang. mhm, Baik ya dari berupa kearifan lokal kita, iya, yang memang dah turun-temurun kita jaga sampai saat itu, salah mhm, satunya anyaman rotan dan bambu. mhm, Kemudian kita ada wisata alam, mungkin di wisata alam tersebut ya mungkin banyak nanti yang akan kita kembang-kembangkan di khususnya di Bukit Piantusnya. terima kasih. Udah berapa Mhm. lama berjalan Bang? Untuk Pokdarwis kita baru saya kan kemarin udah ada ketuanya. Iya, Nah, karena kemarin ketua Pokdarwis yang lama itu udah nggak aktif, mhm, mungkin udah banyak kerjaan kan, iya, sehingga nanti saya diamanahkan untuk melanjutkan lah ya berarti, melanjutkan ketua yang lama. mhm. Mungkin ada sekitar 1 tahunan lah. 1 tahunan lah. Mhm. Terus yang pendampingan dari, pariwisata itu kapan Bang? Kalau nggak Pariwis salah tahun 2022, awal tahun 2022 lah kalau nggak salah itu. 2022 Heeh, kemarin ya? heeh, Berarti udah ya kurang lebih setahun lah gitu heeh, Bang ya. iyalah. Nah kemudian Bang, sampai sudah setahun ini kira-kira, apa saja yang sudah dikerjakan oleh Pokdarwis, Desa Piantus ini dalam upaya dia untuk, apa ya, mendatangkan, penghasilan, termasuk juga mendatangkan orang-orang dari luar untuk masuk ke Desa Piantus untuk melihat potensi-potensi yang ada di Desa Piantus, Bang. Apa aja upaya yang sudah dilakukan? Jadi kemarin tahun 2022, Mhm. eee, kita memang fokus ke Bukit Piantus, Bang, kemarin. Bukit Piantus ya? Jadi Mhm. kemarin kita, memang kita untuk setiap Sabtu kita kan ada agenda gotong royong lah, kemudian untuk Mhm. membuat spot foto. Mhm. Berhubung kita pun apa, sesuai dengan apa, keuangan kita lah ya. Iya. Jadi kemarin inisiatif kawan-kawan kita buat spot foto, yang berbahan alami lah. Jadi kemarin tahun nggak salah di awal 2022 ya kita bikinlah spot foto beberapa di Mhm. bawah sampai di puncak dan alhamdulillah ternyata setiap sore Minggu ya Mhm. lumayan pengunjungnya. Ramai ya ya. Jadi sehingga kita berbagi tugas dengan Karang Taruna, di Mhm. situ Karang Taruna kita khususkan untuk menjual, buka kantin, Ya ke kantin lah jadi ya. untuk Poknaru sendirinya ya untuk pengelolaan parkir dan lain-lainnya. Mhm. Sehingga kemarin memang luar biasa sih, pengunjung mungkin di atas 100 sampai 300-an lah orangnya. Mau lebih kalau setiap sore Minggu, Sore Minggu, hari libur itu ya? heeh. Weekend-weekend lah ya, bukan hari Cuman Minggu. itulah karena kita spot foto pun hanya
berbahan dasar alami lah ya, kayak kayak Mhm. bambu dan lain-lainnya. Cuman kan bukan permanen, Mhm. cuman nggak bisa bertahan lama lah, Oh gitu. itulah yang Jadi itu semua dibiayai sendiri itu oleh kemarin Kopdarwis? Heeh, kemarin kita memang untuk pembiayaannya memang kita gotong royong lah ibaratnya. gotong Heeh, royongnya, memang swadaya dari swadaya dari swadaya Kopdarwis dari ya. kawan-kawan semuanya. Bang, untuk, wisata Bukit Piantus sendiri apa yang menjual kira-kira, yang bisa menarik orang dari luar untuk datang ke Desa Piantus nih? Mmm, Mungkin banyak yang Indonesia belum tahu gitu kan, mhm, apa potensi di Bukit Piantus yang bisa apa, mendatangkan orang-orang dari luar gitu untuk datang ke sana. mhm. Untuk, Bukit Pianus lah ya, Iya, di sini kita selain wisata alam lah ya, mhm, kita ada pemandangan yang luar biasa kan nih di atas, kita di sini juga tentunya dan kalau orang Sambas lah, iya, ndak lupa dengan legenda kita, legenda yang udah turun-temurun mungkin apa ya? udah kita ketahui iye Heeh. legenda Datuk Gulu, yang di mana Oh, makamnya di sini di atas bukit. oh di Jadi sini ada sehingga makamnya Bang ya? sehingga Mhm, kebanyakan selain untuk menikmati wisata alamnya lah ya, memang kebanyakan orang pengen tahu sih, mhm, sebenarnya gimana sih, di mana letak makamnya, di mana letak tempat dia jatuh. mhm. Nah, Oh di SIS ada jadi ada wisata sejarahnya juga di wisata SIA selain wisata wisata ziarah, alam. Oh itu yang bisa menjual lah ibaratnya untuk heeh, orang datang ke iya, Desa Piantus ya mhm, Bang ya? mhm. Oh jadi untuk pengelolaannya sendiri untuk kurang lebih setahun ini, berapa orang yang, membantu Abang untuk, mengelola, Mhm. wisata di Desa Piantus ini Bang? Kalau kami sendiri, Heeh, untuk Kopdarwis ya kurang lebih Kopdarwis, ada 30 orangan. 30 orangan ya Iya, yang membantu ya. heeh. Nah Cuman terus karena tadi mungkin ada yang kerja keluar apa ya, mungkin bertahan kurang lebih belasan orang lah. belasan orang lah ya Heeh, bisa sampai maksimal itu saat ya. itu. Nah terus ini dong, ada ndak, selama ini berjalan, terus selain tadi dari pemerintah daerah, Mhm, khususnya dari bidang pariwisata gitu mhm, kan, selain memberikan, apa, pelatihan lah kemarin ya. mhm. Nah, terus setelah ini berjalan, ada ndak dari, eee, pemerintah memberikan bantuan atau apa gitu, untuk Mhm. meningkatkan potensi wisata ini, Bang? Untuk sampai saat ini mungkin ke arah ke pembinaan ya, Oh, pelatihan. pembinaan ya? Oh, masih masih ada dilihatlah gitu ya oleh dinas. Iya masih, Heeh. insyaallah masih Terus masih. selain untuk, dari lokal sendiri, pengunjung ini apakah ada yang dari luar, Bang? Kalau untuk dia dari luar kabupaten ada, Mhm, kayak kemarin kita iya, ada dari, eee, Kabupaten Sintang kan, mhm, selama berapa hari di Piantus, 4 hari. dari Heeh. nah terus yang Karena dari pengembangan kita bukan hanya di wisata alam aja kan, karena heeh, kita di sini kan, salah satu yang udah kearifan lokal kita yang kita jaga masih kan memang anyaman bambu dan anyaman bambu rotan. rotan itu Iya, ya. Nah selain itu yang dari lokal kita sendiri dalam apa, nggak hanya maksudnya secara pribadi tapi mereka berkelompok gitu datang, mereka mengunjungi wisata ada kalau sore-sore sering sih, cuman nggak terlalu ramai lah ya. mhm, Ada sih kadang-kadang orang yang dari apa, dari Kalteng biasa yang bawa keluarga gitu, oh, heeh, sehingga ada dia, pengen mau tahu sih gimana Bukit Piantus dan mhm, ya legendanya serta memang apa, arah mau beli-beli ke barang-barang mhm, kerajinan rotan nih ada sekaligus gitu. dijahit. Iya, Kalau ini yang melakukan penelitian ada nggak Bang di sana? untuk Kayak penelitian mahasiswa atau heeh, siapa kayak gitu? mahasiswa lebih ke arah ke untuk yang saat itu lebih arah ke kerajinan rotannya yang banyak, Kerajinan banyak ya? iya, Oh, iyalah kalau misalkan, dilihat dari potensi, Bukit Piantus sih Bang ya. mhm. Terus kalau misalkan ada nggak upaya-upaya dari Kopdarwis, ibaratnya selain untuk memperkenalkan ini, secara langsung, ada nggak upaya-upaya untuk, memperkenalkan wisata Desa Piantus ini melalui media sosial gitu Bang? Karena kan, setiap orang kan pasti tertarik ketika kalau misalkan dia melihat dulu gitu kan, "Oh ini tempatnya bagus," baru mereka pergi ya kan, Mhm, nggak hanya oh, dengar dari mulut ke mulut gitu. iya. Ada nggak upaya-upaya itu Bang? Jadi untuk, sebenarnya untuk Pop Maroisnya sih memang untuk di medsos kita pun
aktif cuman nggak terlalu lah, cuman Mhm, salah aktif, mhm. kita ada di IG-nya juga kan, ada Heeh, di iya. Facebook Mmm, dan yang lain-lain lah. sudah dilakukanlah Udah berarti kita upaya-upaya lakukan, itu ya, Bang, heeh. ya. Kalau untuk jarak, Bang, dari Sambas menuju ke Desa Piantus ini memerlukan berapa lama? Kalau untuk, jaraknya sekitar 30 menitan sih kalau kita langsung nyebrang lewat Sejangkung. Das Jangkung Heeh, kalau kita lewat 30 menit. keliling arah Tanjung, Mhm, ya mungkin butuh, 45 sampai 50 menitan lah buat 40 nyampai menit ke ya? Oh, agak jauh lah gitu. iyalah, mhm. Terus kalau untuk kondisi jalan, Bang, untuk menuju ke Bukit Piantus tuh, udah udah bagus atau memang masih perlu perhatian? Untuk jalan, Heeh, kalau jalan yang poros kabupaten udah alhamdulillah ya untuk saat mhm, itu udah ada perbaikan, mungkin bentar lagi aspal. iya, Cuman mungkin ada kendala di masuk ke dalam gitu ya, mhm, karena kan sekitar 6 sampai 700 meter tuh masuk lumayan ke berarti dalam heeh, dari simpang 3 dari jalan poros kabupaten tuh, oh, masuk ke dalam dia mungkin membutuhkan sampai kalau jalan kaki sampai 10 menitan lah. mhm, Kalau motor nggak sampai 1 menit, 2 menit heeh, lah nyampai. Karena di sini dia juga masih apa, untuk masuk roda 4-nya masih heeh, belum belum bisa belum lah, bisa. Bisa, belum bisa. cuman harus apa, nggak bisa ada apa, Melintas ya, belum ada sampai sampai melintas kendaraan melintas nggak bisa nggak bisa. Kalau jalan satu jam mungkin bisalah. oh, Iyalah masih kekurangan heeh, gitu yang perlu kita heeh, perbaiki kita lagi. perbaiki. Soalnya kan kalau kita tahu bahwa tempat wisata tuh yang jadi pendukung tuh infrastruktur, Betul, Bang, yang pasti kan. mhm. Nah, gimana, apa, kondisi di sana sendiri? Karena kan kalau Bukit Piantus dia kalau misalkan mau sampai ke puncaknya, dia gimana kondisinya, Bang? Untuk saat ini, untuk jalan yang mau ke arah bukitnya kan Oh, udah lumayan lah, mhm, udah lumayan bagus. Cuman dia memang untuk di arah sekitar apa, kaki bukitnya nah itu kaki bukitnya, kaki bukitnya masih belum ada apa, kayak beton. Nah, ada beton pun udah habis, udah udah habis ya, banyak mungkin perlu perbaikan perlu lagi lah. perbaikan ke Iya, depannya. iya, ke Nggak ada depan. kayak dari pemerintah desa untuk membantu, Mhm, kondisi jalan kan karena kan ini kan potensi wisata ya ya, mhm. Bang, ya. Nah, ada Kemarin gimana? pernah juga kita apa ya, ajukan waktu ada Seremban itu ya? musrembang Heeh. kan pernah. Cuman karena itulah, karena kalau kita bicara HPBDes kan Ya, beda lah iya pasti. banyak mau dibangunlah Banyak dan yang mau juga harus dibangun ya. disepakati masyarakat Sama-sama kita. heeh, Nah, mungkin inilah tantangan kami selaku Pengurus bagaimana untuk, apa, membukalah pola pikir masyarakat betul, heeh, kita, bagaimana nanti pariwisata kita yang ada heeh. jelas-jelas luar biasa kan Iya, kalau kita kembangkan. betul. Jadi mungkin masih masyarakat kita masih belum ke arah apa, gimana sih kalau wisata Bukit Kars itu berkembang nanti Ya, pasti kan ada apa, efeknya kan? efeknya kan Nah ke heeh, masyarakat ke kita kan. masyarakat. Jadi kalau ada orang pengunjung datang otomatis pengunjung nanti mau oleh-oleh baliknya. Bisa Oleh-oleh beli bakul, oh, beli yang lain-lainnya kan, heeh, otomatis belinya kan ke masyarakat kita. heeh. Nah mungkin di sinilah yang masih belum apa, masyarakat kita ke arah Masih ke belum sini masih ada SG, padahal kan ah, ada nggak upaya-upaya itu, Bang? Jadi gambarannya kan gitu, ketika pariwisata itu berkembang ya kan, mhm, semua sektor kan pasti ikut ya kan, betul, ekonomi mhm, kata Abang tadi kan, ekonomi, misalkan banyak masyarakat yang berkunjung ke sana, mhm, otomatis, eee, apa ya, perekonomian masyarakat akan meningkat. mhm, Contohnya misalnya mereka bisa berjualan di situ kan. betul, Nah, kalau misalkan ada orang datang atau pengunjung datang kan nggak mungkin nggak jajan. ah, Nah, mereka bisa masyarakat setempat bisa bikin warung di situ. heeh, Selain oleh-oleh mereka bisa berjualan aksesoris betul. aksesoris apa, dari bambu Souvenir atau lah, dari souvenir, souvenir. Nah, betul souvenir. Nah, kira-kira ke depannya nanti akan seperti apa, Bang? Ya, Jadi karena melihat pola pikir masyarakat mungkin masih awam lah kan untuk ah, melihat mungkin sekarang mereka melihat belum ada apa-apa, tapi ketika itu berkembang, efek-efek lain pasti ekonomi pasti akan muncul gitu. Nah, betul. ke depannya akan seperti apa, Bang Robin nanti ini ke depannya? Jadi kita perlahan lah Bang ya, Mhm, untuk, bagaimana kita merubah mindset orang lah, iya, masyarakat kita. Jadi untuk
habis Covid kan kita. Selesai Covid lah Jadi nih kan. insya Allah bulan 10 kalau ndak ada halangan, kita mau adakan festival Amping, Mmm, yang mana udah kita laksanakan sebelum Covid kan, mhm, yang mana memang luar biasa imbas perekonomiannya ke iya, masyarakat kita kan. mhm, Di situ kita bisa apa, barang-barang kerajinan kita laku kan, mhm, kemudian masyarakat kita bisa berjualan. mhm, Jadi mudah-mudahan kalau ndak ada halangannya bulan 10 mhm, nanti, kita coba buat kita festival ya? adakan festival Ampik. Memang dah kemarin udah kita apa ya, dengan desa udah dianggarkan juga lewat dana Oh, APBDes mhm, dan insyaallah nanti realisasinya mungkin karena bulan 9 kemarin, cuman mhm, karena ada hal dan segala hal, iya diundur insyaallah lagi nanti ya? diundur bulan 10. Mudah-mudahan ini terrealisasi, nanti paling tidak lah Mhm, masyarakat kita terbuka lah. ya Oh, pikirannya dengan adanya pariwisata tuh oh, berarti kan imbas ekonominya iya, ke ke masyarakat masyarakat. luas, yang ada di Di mana sini. diselenggarakannya? Di Bukit Piantus kah? Rencana memang di Bukit Nah, Piantus iya nih, betul itu heeh. sekalian mempromosikan Mempromosikan wisata lah ya Bang ya. iya, Nah itu ke depannya Bang. mhm, Jadi, selanjutnya mau nanya juga soal ini, apa, kerajinan ya. iya, Kerajinan ini udah lama dari turun-temurun nih Bang ya di udah Desa heeh, Piantus ya, udah turun-temurun, kerajinan rotan nih Bang ya. iya. Nah, udah berapa lama Bang Robin menggeluti kerajinan ini Bang? Kalau saya sendiri Heeh, memang udah lama, dari kelas 3 SD. udah belajar, Udah belajar kerajinan? cuman kan Mhm, di sini kan ada macam-macam lah ya. mhm. Untuk yang kalau kemarin saya kan dari kecil tuh udah belajar anyaman tudung saji. Ya dulu awalnya Awalnya tudung saji buat iyalah untuk jajan sehari-hari. mmm, Sampai sekarang, saya sekarang kan udah adalah, iyalah, udah iya, semakin apa ya, paling enggak gitu ya dari yang tadi tudung saji, sekarang udah ke arah yang lebih paling lain udah mahir lah heeh, ibaratnya kan, itu udah ke kursi, mhm, ke souvenir-souvenir yang lain, bahkan udah banyaklah yang produksi-produksi apa ya, produk-produk yang kita hasilkan. mhm. Jadi awalnya untuk dapatkan uang jajan berarti harus nganyam dulu, Harus ngayam tudung kalau dulu, nganyam tudung iya. dulu, jadi Pernah heeh, kemarin dari SD sampai SMA saya itu udah dibikin, udah jadi, udah jual keliling. jual keliling dulu, Jual untuk keliling. untuk jajan lah Untuk ibaratnya untuk cari jajan, duit jajan jajan sampai oh, ke tamat SMA. tempat SMA. Sekarang kalau, kondisi sekarang apa-apa ya yang kerajinan yang udah dihasilkan? Nah, Kayak Bang kayak, Robin? home decor, Mhm, ada cermin rotan, guci mhm, rotan, home decor, kayak kayak kursi-kursi tamu, banyaklah mhm, sekarang dari perabot-perabot rumah tangga itu, banyak banyak. Itu pemasarannya ke mana tuh? Atau orang datang ke Desa Piantus atau memang dari pihak penjual sendiri yang luar atau gimana? Ada yang secara offline Kak, offline berarti orang yang datang, Orang datang berkunjung, karena sembeli, ya kita langsung beli, karena mhm. kita ya di sana kan udah ada galeri lah, Oh galeri udah di rotan. galeri di sana, Di sana terus? ada rumah produksi rotan, Mhm, kemudian ada galeri, jadi sehingga ketika ada tamu datang tuh, itulah, ada yang langsung beli ke pengrajin, ada yang mau mmm, mau lihat-lihat langsung produksinya gimana caranya, nanti bisa datang ke rumah produksi rotan, mhm. mau cari apa, lihat-lihat pengolahan Pengolahan rotan, rotan, sampai galeri rotan di situ ada, terus, gitu. kalau yang kita menjual dari masyarakat menjual keluar, itu apakah ada penampung atau gimana? Ada Ada nggak? ada juga penjual keliling, kemudian ada juga penampung yang selalu bawa ke Sarawak. Oh ada Jadi yang bawa ke luar negeri juga jadi berarti hasil ya? produk kita itu udah lama sih, produk di Piantus itu udah sampai ke daerah Sarawak. Sarawak, Heeh, berarti udah sampai ke luar negeri berarti udah, penjualannya? udah. Terus ini, untuk bahan bakunya sendiri dari masyarakat Desa Piantus ini dapatnya dari mana nih? Apakah memang, eee, dapatnya dari alam Mmm, langsung atau memang ditanam sendiri atau gimana? mhm. Bisa Jadi dijelaskan nggak? ada yang Rotan itu? kita di sini kan ada yang ditanam di kebun. Mhm. Tapi itu pun bahan rotan-rotan yang kecil ya, rotan-rotan Oh, yang khusus untuk apa tuh, untuk variasi dan lain. Kalau untuk yang untuk kerangke, Untuk rangke kita mau ndak mau kita cari di hutan lah, hutan alam lah. masih ada ya, Bang, ya? Kayak memang kebanyakan sih datangnya dari daerah Palu, Oh, bahan bakunya dari bahan Palu bakunya ya? untuk yang kerangke, Mhm. kebanyakan dari Rangke itu untuk buat apa ya, Bang?
buat kursi, rak, Oh, rak yang ah, berat-berat dah ye, yang terus pakai kerangke, harus bukan yang kerangke, yang besar ya? besar-besar ya kayak gitu ya. Oh, berarti di Jantus juga ada ya bahan bakunya, Ade, tapi untuk nambah lagi dari dari Palo, Palu biasanya kebanyakan kebanyakan dari Palo ya. Itu stok untuk bahan bakunya Bang, eee, untuk sekarang kan kondisi kadang-kadang udah semakin menipis atau gimana ya, itu gimana cara jaganya ya supaya rotan yang sebesar nih, yang untuk rangka ini bisa tetap terjaga ya? mhm. Jadi memang untuk saat itu memang kalau rotannya udah termasuk apa, Udah semakin anu lah udah ya, semakin menipis lah menipis ya, ya jadi bahan sehingga bakunya. pengrajin kita pun kadang satu truk tuh 3 bulan baru baru datang satu truk, dia pun Hmm, banyak ndak kebagian pengrajin kita. ya. Jadi memang salah satunya untuk apa, memperlambat lah Mhm. semakin menipisnya stok. Jadi untuk saat ini kita kembangkan, kombinasi lah dari kerangka besi, Oh, ah, dikombinasikannya dari ah, besi atau dari aluminium gitu kayu, kan, atau dari dengan rotan kayu dengan nih. rotan. Jadi kita Oh, antisipasi iya lah, betul, sehingga ketika bahan apa, kan semakin nggak menipis. bisa Jadi untuk keperluan kita bahan kan makin lambat kan, jadi mhm, kita alternatifnya memang dilapis dengan ya lah, dengan paling bahan baku lain ya. kombinasi dengan kayu, Heeh, ada juga kemarin yang kita bikin kan dari besi, kerangka besi, mhm, nanti di atasnya baru lapisnya rotan, rotan, iya, rotan yang ya bisa heeh, apa, dibudidayakan masih bisa yang iya, kecil-kecil ya, Bang, ya. iya, masih bisa Jadi lah, masyarakat masih bisa apa, maksudnya bisa ditanam lah ya, masih ye. bisa ya, untuk ditanam untuk, Oh, rotan yang anu masih bisa ditanam. masih bisa Cuman ditanam. memang waktunya yang agak lama, Karena perlu proses tadi ya, iya, proses. sedangkan kalau untuk permintaan masyarakat untuk akar rotan mungkin tinggi juga kali ya? Tinggi, memang luar biasa sih. Kalau untuk Mmm, permintaan kita untuk di apa, untuk wilayah Kalimantan Barat ya mhm, kadang-kadang masih tidak kekurangan ya, terpenuhi, nggak masih, terpenuhi, masih kekurangan lah, mhm, masih kelambatan kita kerja. iya. Jadi kalau untuk desa Piantu sendiri berapa banyak pengrajin rotan? Kalau di sana kurang lebih 80%-an semuanya pengrajin tuh, Pak. 80% ya, Heeh, pengrajin karena rotan ya? di sini kita bukan hanya pengrajin rotan, ada Mhm, bambu kan, mhm, jadi setiap rumah tuh selain ada anu, pengrajin rotan, di mhm. situ ada juga pengrajin bambu, kayak kayak anyaman bambu. Apa-apa ya Bang Kayak, apa, contohnya? tudung saji, penampah tuh apa ya, Heeh, nyiruk, nyeruk atau bakak, basisnya ya, oh, bakul, nah, jadi banyaklah produk-produk yang kita buat sebenarnya di mhm, sini selain dari rotan. dari rotan nih. Heeh, Jadi kalau, untuk bahan-bahan dari rotan ya Bang, mhm, itu dari sisi harga, kan pasti bervariasi Bang ya, mhm, lihat dari barangnya apa ya kan. iya, Nah, bisa diceritakan nggak, untuk harga-harga barang ini berapa yang bisa biasanya dihasilkan ya? mhm. Maksudnya per barang itu, kayak kursi itu biasanya dijual berapa Bang, yang berat? Kalau kursi tergantung dengan model, dan juga kalau yang untuk ruang tamu tuh di atas 3 juta sampai ke atas lah. 3 juta ke atas Untuk untuk ruang ruang tamu. tamu. Tapi kalau yang kayak kayak untuk teras kan, ke Mhm, depannya di angka 500 ke atas, tergantung 500 ya. dengan model dan kalau sekarang kan memang bukan kita, apa ya, bikin, jual. Heeh, Sekarang tuh orang tuh, permintaan ya? permintaan, Sesuai permintaan, "Saya "Bang, mau minta mau model beli kayak gini," mau katanya kayak iya. gini, jadi bisa nggak Bang?" Heeh, "Bisa," kata kita, ya udah nah, proses. proses harganya berapa ya katanya, "Sekian." Oke, Jadi misal deal udah buat ya udah buat. Karena kalau sekarang Oh, kita bikin-bikin, orang udah udah, sesuai katanya kan? ah, Oh iya, seleranya udah heeh, beda, berarti sesuai dengan sesuai permintaan dengan konsumen permintaan ya? konsumen. Iya, Iya. rotan. Jadi kalau kalau untuk yang barang-barang ringan kayak tudung saji, apa segala macam berapa Heeh. harganya, Bang? Kalau Kisarannya? untuk kisaran di pengrajinnya di atas angka 100 ribuan, untuk Rp100.000-an di ya? pengrajin, Mmm, pengrajin ke pengrajin di konsumen langsung itu ya, belum ke iya, misalkan dah di luar ya kan, belum kita di belum luar, tahu, wah, gitu. oke. Selama ini Bang, ada nggak kendala-kendala dalam ya selain tadi bahan baku lain, Mhm, kendala-kendala yang dialami oleh pengrajin terkait dengan, eee, penjualan? Atau misalkan pernah nggak ada keluhan, "Oh nggak ada konsumennya," atau "nggak ada pembeli nih," gitu mhm. kan. Pernah nggak ngalami hal seperti itu? Dan kira-kira apa-apa saja yang mungkin dialami oleh pengrajin terkait dengan, keluhan lah gitu? Mhm.
Memang kalau untuk, permintaan lah ya, permintaan kadang ada sih waktu yang sepi kan, Heeh. cuman di situ kan karena kita sebagai kalau kayak kayak saya lah Bang ya, Mhm. karena saya kan bukan satu produk yang saya hasilkan. Iya. Jadi sehingga, ketika kayak macam kayak kayak kursi apa itu, kayak sepi kan permintaan, Mhm. paling saya beralih ke barang-barang kecil, kayak Oh. souvenir, Mhm. gantungan-gantungan kunci, kayak kayak apa tuh, tempat-tempat aqua, kayak Oh, tempat nah, tisu, seperti itu tuh antisipasinya paling ke arah ke yang mudah karena kita kan sesuaikan mudah perekonomian kita sekarang, mudah dijual ya, mudah dijual dan juga nggak heeh, terlalu mahal kan. nggak terlalu mahal ya Oke, antisipasinya ya. antisipasilah. Heeh. Terus kalau dari Pemda sendiri, ada nggak pembinaan untuk para Kalau pengrajin di sering Desa sih Bang, Piatus? sering. Mhm. Kalau untuk dari pemerintah daerah kita memang sering adakan pelatihan pembinaan sih. Mhm. Kemarin udah berapa kali sih, paling kita ke arah ke apa, penghalusan lah, Oh, kayak penghalusan, finishing, finishing ya, iya. supaya bagaimana barang rotan tuh ya ndak kasar dipegang tuh, Mhm. halus. Paling ke arah finishing-nya lah kemarin. Mmm. Bagaimana kualitasnya lagi mau ditingkatkan. Kalau yang untuk, produk-produk yang kita hasilkan udah kira-kira untuk standar ekspor udah bisa katanya. Nggak bisa katanya ya. Cuman paling diarah ke peningkatan kualitas Mhm. finishing-nya. Finishing-nya ya. Untuk kita skala ekspor ke Eropa katanya. Oh, jadi udah banyak lah ya dapat pelatihan dari Udah. Pemda ya. Jadi kalau tikar itu Bang, Kalau tikar sendiri kalau di sana sih untuk pengembangannya memang agak kurang tikar. tikar kurangnya ya? Eee, Heeh. bu memang ndak ada yang mau ke arah situ Mas sih. Oh. Padahal rotan bukan ndak bisa, Mhm. cuman memang memang belum ya kadang banyak sih orang mau tikar ada Bang Iyalah kan katanya. ada banyak permintaan kan biasanya. Kadang iyalah memang dah untuk di Piantusnya Heeh. masih belum ada ke arah mau mau bikin tikar tuh. Padahal permintaan banyak Iya, Bang ya? padahal permintaan malah ada. Soalnya saya contoh kayak kawan saya ya ada jual tikar deh. Ah, Tikar dari iyalah tikar bidar katanya orangnya kan bidai, dari rotan kan? dari Nah, rotan. Kalau bidai sendiri kan bidai ya? memang dari arah dari Jagoy kan, Iyalah cuman bidai. kan ya dari rotan Bang, Bisa dari rotan. ibaratnya orang-orang desa Piatus bisa bikinnya kan? Kalau mau dibikin sebenarnya bisa, cuman Ah, memang, belum ke arah mau belum ke bisa ini, belum mau masih banyak mau barang-barang lain ya. karena kita Ah, kebiasaan orang sana kan nih kalau udah bikin tudung saji, udah bikin tudung saji aja gitu. oh Kalau gitu ya, udah bikin bakul karena kayak tudung bakul. saji, baka, kayak nyiro itu kan nih mudah. Mudah jualnya kah Karena kita ibaratnya? di kampung di Piangsu sendiri kan bisa sistem barter tuh kayak di toko-toko. Oh Jadi kita bawa iya. barang kita, tukar dengan barang. Tukar dengan barang lain ya. Barang-barang kayak sembako. Iya betul. Iya masih Jadi biasa dilakukan ya Bang? masih dilakukan sampai saat itu masih. Oh dengan misalnya bawa ke pasar gini, tukar dengan barang juga gitu? Paling kita ke arah di Ke arah kampungnya mana? lah, di kampungnya. Kalau ke pasarnya udah ndak lah Heeh. paling ke kampungnya. Ada sih orang-orang nanti orang pedagang toko tuh tukar lagi sama orang yang Pengrajin? ke orang pasar Oh orang nih, pasarnya ya? dengan Oh, barang-barang belanjaannya kan. heeh, iya. Oh berarti masih di seputar Desa Piatus ya Masih dilakukan sih, Mas. masih dilakukan barter barang Barter gitu. barter ya, masih. Hmm. Oke, untuk ya pengrajin ya, masih kita bahas soal pengrajin ini kan, Mmm, eee, untuk kedepannya kira-kira gimana Bang, untuk pengembangan, potensi sumber daya manusianya mmm. ataupun untuk dari sisi bahan bakunya sendiri? Apakah nanti, eee, kayak yang bahan-bahan untuk kerangka eee, itu bisa ditanam lagi atau dipelihara lagi atau bisa memerlukan waktu yang panjang? Mhm. Nah, untuk antisipasinya ke depan seperti apa, Bang? Paling kalau untuk antisipasi memang tanam ulang lah. Karena untuk kerangka sih kayak marau tuh bisa kita tanam di kebun-kebun karet. Nah, terumbu karang iya, Juga, untuk mendampinginya eee, selain kita ngambil ke hutan kan, mhm, kita juga ada nanam lah mhm, sikit-sikit karena kita biasanya sih sering selain kita untuk dari kampung gitu kan, kita juga ambil ambil ke kampung-kampung tetangga, mmm, mana-mana yang ada di kebun-kebunnya rotannya, jadi bisa dimanfaatkan jual jual ke Piantus. betul terbiasa sih, Ah, ya caranya nah dan itu walaupun itu memerlukan waktu ya, kita nanamnya kan nah, nggak mungkin, nggak mungkin setahun, 2 tahun setahun, kan, 2 tahun kan pasti lama baru bisa diambil ya panen, kan, iya. dipanen ya kan. Nah, kalau untuk, eee
ngambil bahan baku dari desa lain tadi ya, memang kedepannya kan seperti itu Bang ya. Mhm, Itu kan pasti beli. mhm, Iya. mhm, Ya itu apa, kira-kira berapa banyak biasa kadang-kadang, pengrajin betul. butuh, rotan untuk produksi? Kemarin satu truk datang kan dari Palu, Mhm. satu truk tuh kurang lebih 5.000 sampai 6.000 batang. Ternyata untuk 6.000 batang ini masih belum mencukupi untuk keperluan pengrajin kita. Dari berapa jumlah pengrajin? Kalau untuk, karena di situ kan kita ada pengrajin bambu rotannya. Mhm. Kalau untuk ke arah mebel lah, kayak kursi Iya rotan betul, tadi, mebel lah mungkin bahasanya. ada 20 orangan lah 30 yang orang ke arah pengrajin ya. Jadi bagi rata Bang nih, dari 55 berapa ratus? 6 ribuan, 6 6 ribu ribuan batang. batang. Bagi ye. Dibagi berapa puluh pengrajin, itu kadang masih ada yang nggak kedapatan Masih nasi. ada kedapatan masih. Ah, Oh, berarti memang kekurangan lah gitu ya. memang kekurangan bahan lah, kebanyakan bahan baku. Mhm. Selain dari Palu, nggak ada lagi ke tempat untuk mendapatkan bahan baku khususnya yang untuk bahan kerangka Kerangka. tadi ya Bang? Biasanya Dari sih ada dari daerah hutan tebas, Selakau, tapi tadi nggak sebanyak Palu lah kali nggak ya. sebanyak Palu Dan karena ini kan lebih dekat juga kali. kalau Palu memang karena orang yang petani yang Heeh, tukang ngambil lah nih, tukang ngambilnya. memang dah apa, udah senior kan, jadi Heeh, dia ngambil itu memang udah apa, kualitasnya bagus udah ya, nggak bagus kayak ya. yang kalau kita ambil dari daerah-daerah lain tuh kan Mhm, masih banyak belajar lah, mau mmm, cari pengambilan bahannya. mhm. Karena kan di sini kan ndak kita, "Wah ada rotan ambil," enggak kan. Nggak ada Paling seperti enggak itu kan ya. kita sortir dulu, Betul. gimana sih yang perlu yang bagus. Kalau Oh, kalau bisa kan memang orang yang udah kayak apa, segen ge apa ya, mhm. padat ge. Oh, jadi Nah, kalau iya berarti udah ke heeh, depannya anu lah ye, iya, harus dipilih lagi ya oleh pengrajin ya, dari misalnya dari tadi ya 6.000 batang, apa, 5.000 batang tadi misalnya, heeh. ya dipilih lagi oleh pengrajin ya? Kalau udah kita beli disortir lagi, Oh, sortir lagi. mana yang enggak padat tuh, di apa, kita pisah. Jadi kalau misalkan dapatlah bagilah ya, Mhm, iya hanya dapat berapa kerajinan ya, Bang? kalau Oh, 1 truk satu 1 truk tadi kita kita anu perbandingkanlah, eee, dari, bahan baku yang diterima oleh pengrajin. mhm, Dari 1 truk iya kan dibagi. mhm. Dari pembagiannya dapat berapa kerajinan lah ya kira-kira? Kalau satu truk banyak sih, Bang. Mhm. Karena kita di sini kan bermacam-macam produk gitu Nah, ya, macam-macam produk tadi ya? dari pot bunga segala macam dan Mmm, lain-lain. Banyak sih, jadi ndak habis sekalian gitu ya, dari bahan baku ya? enggak Ndak enggak. dapat untuk berapa jangka berapa Paling kita lama kan i sekali kita beli itu kan untuk 1 bulan ke depan. oh iya, iya maksud saya mungkin banyak yang Mmm, penonton ini banyak belum paham gitu kan iya, gimana proses, mhm, kerajinan yang dilakukan oleh pengrajin rotan di Desa Piatus ya kan. mhm, Oke Bang mungkin, terakhir nih mhm, kita ngobrol-ngobrol, apa kira-kira harapan ke depan, baik itu dari, Darui sendiri mhm, yang berupaya untuk meningkatkan wisata di Bukit Piantus, mhm. terus, termasuk, harapan dari para pengrajin sendiri ke depannya seperti apa? Baik itu kepada pemerintah daerah ataupun kepada masyarakat lainnya. Silakan Bang. Jadi harapan saya tentunya, eee, bagaimanalah wisata kita kan, wisata yang ada di Piantus bisa berkembang, tentunya supaya bisalah paling nggak berimbas ke perekonomian masyarakat kita kan. Semakin berkembangnya pariwisata kan paling tidak ya akan apa, menumbuhkan peluang-peluang Usaha ya, usaha usaha seperti lain kayak gitu ya. usaha paling nggak jualan kan dan yang Mhm, lain-lainnya. Karena kita di Piantus sendiri ya memang luar biasa kalau lihat kita potensi. mhm, Dan mungkin bahkan setiap sebulan sekali pasti ada tamu. Dalam mhm, artian di luar kabupaten kita lah. iya, Dari bahkan di kabupaten lain kan datang ke semata-mata paling di situ mau melihat bagaimana pengolahan rotan dan juga mau tahu bagaimana sih, eee, apa, sejarah yang ada di iya, Bukit Piantus. Jadi mudah-mudahan harapan saya
eee, apa, para pemuda lah ya, paling enggak ya mau mengembangkan kerajinan kita ya. Karena untuk, SDM-nya sendiri memang udah kebanyakannya udah lanjut-lanjut yang Mhm, bikin kayak kayak mebel rotan. mhm, Jadi untuk yang anak-anak mudanya mungkin masih belum tergerak lah jadi untuk harus ada generasi penerus untuk jadi pengrajinnya karena ya, kita di sini kan pentingnya untuk generasi kan, generasi untuk menjaga untuk menjaga pelestarian tadi ya kan, kearifan lokal yang kearifan kita dapat lokal ya. dijaga ya. Mmm, Jadi sehingga ndak putus ya. mhm. Oke, untuk, pemirsa CSM TV, kalau saya melihat jadi kesimpulannya bahwa di Desa Piantus ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa berkembang, bisa dikembangkan dan bisa menumbuhkan, ekonomi masyarakat setempat. Kalau dilihat dari, potensi-potensi yang ada, bisa berdampingan antara, eee, wisata Mhm, alam dan wisata, mhm, kearifan lokal. mhm, Kerajinan mereka yang mereka buat bisa berdampingan dengan wisata alam, yang ada di Desa Piantus, termasuk juga, wisata budaya yang di situ mhm, ada makam sejarah yang terdapat di di Bukit, Piantus Bang, ya. iya, Nah jadi, harapannya bahwa supaya Desa Piantus ini berkembang, diharapkan agar, potensi-potensi ini bisa menarik perhatian dari masyarakat luar, masyarakat lokal, termasuk juga masyarakat yang ada di luar Kabupaten Sambas untuk berkunjung ke Desa Piantus. Demikian, podcast, kita kali ini dan semoga, perbincangan kami ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas. mhm. Demikian, perbincangan kita dan kita kembali lagi kepada nanti ke depan untuk mendatangkan tamu, yang menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.